Sebuah tulisan dahsyat Wong Jogja ini membuka pola pikir masyarakat yang belum banyak tahu apa yang dilakukan Jokowi. Beliau adalah sosok yang tidak suka koar-koar untuk menunjukkan kinerjanya. Dalam diamnya, beliau terus bekerja untuk masa depan bangsa ini. Tulisan Wong Jogja ini menjawab yang belakangan ini banyak demo-demo ya. Sebenarnya kenapa sebagian rakyat demo? Rakyat demo karena mereka tidak percaya dengan pemerintah. Lalu kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu apa yang diam-diam dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dalam tulisan Wong Jogja ini mengedepankan, menjelaskan masa depan Indonesia dengan kontrak karya. Arab Saudi datang ke Indonesia disambut dengan sangat terhormat sebagai tamu negara. Akhirnya hanya menginap di Bali tanpa ada kerjasama besar ke Indonesia. Bagaimana dengan Cina? Cina datang ke NKRI dan bekerja sama menempatkan investasi infrastruktur dan bersedia menandatangani kontrak karya. Bagaimana dengan Eropa? Kerjasama dengan Eropa tidak ada kontrak karya. Kerjasama yang selama ini berjalan, mereka hanya membeli hasil bumi Indonesia. Hingga akhirnya Eropa menganggap NKRI ini sangat kuat selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini Arab mulai sadar bahwa minyak bumi mereka akan habis, sehingga putra mahkota diperintahkan untuk melakukan diplomasi ke mana-mana, berapa negara. Dan Arab Saudi membangun investasi di negara lain, bukan Indonesia. Pemerintah juga sadar bahwa masa depan dunia bukan dari minyak bumi, tetapi dari nikel. Indonesia produsen memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Lalu, Cina memiliki teknologi itu. Dan secara masif nikel itu untuk bahan memproduksi mobil listrik. Uni Eropa tidak mau kalah. Mereka telah lebih dulu memproduksi mobil listrik dan memperkenalkannya ke ujung dunia. Namun, mendadak Uni Eropa marah karena Indonesia melalui Permen nomor 11 tahun 2019 melakukan penghentian bahan mentah nikel ke Eropa. Tentu saja ini menghambat mereka membuat mobil listrik karena bahan bakunya ada di Indonesia. Selanjutnya Uni Eropa menggugat Jokowi ke WTO tentang pelarangan ekspor ini. Lalu apa kata Jokowi? Indonesia tidak lagi ekspor nikel. Indonesia akan membangun sendiri pabrik baterai, yang mana baterai ini akan digunakan untuk bahan bakar listrik. Apakah kita pernah tahu cerita ini? Tentunya tidak semua. Apakah Jokowi cuma membual? Tentu tidak. Jokowi tidak ada potongan untuk melakukan itu. PT Vale Indonesia yang mewakili pemerintah adalah perusahaan pertama yang melaksanakan kontrak karya penambangan nikel pada tahun 2014. Perusahaan tambang ini memiliki 58% sahamnya, sehingga memiliki mayoritas memutuskan apapun.
Artinya, perusahaan terbesar pengelolaan nikel dipegang oleh bangsa sendiri. Bukan hanya Vale Indonesia, ada banyak perusahaan-perusahaan nikel lokal, investasi lokal yang tersebar di Sulawesi, karena nikel bersumber di Sulawesi. Pembangunan perusahaan nikel ini amat masif di periode pertama pemerintahan Jokowi. Apakah kita tahu? Dahulu, Indonesia selalu mengekspor nikel mentah ke Uni Eropa. Padahal Uni Eropa tidak memiliki sumber daya tersebut. Tentu saja Uni Eropa sangat senang karena bisa membeli bahan baku baterai dengan sangat murah dari Indonesia. Apa gunanya Eropa mampu memproduksi mobil listrik jika tidak punya baterainya? Nah, sekarang bayangkan juga konglomerat yang sudah makan enak dari hasil ekspor nikel ke Eropa. Mereka pasti gigit jari karena sudah dilarang. Apakah mereka diam? Pastinya tidak. Dan sudah pasti melawan dengan berbagai cara. Kini Jokowi menghentikan tabiat buruk itu. Jokowi membangun perusahaan nikel dari hulu ke hilir, sehingga tidak akan menjual nikel dalam bentuk mentah yang murah, tapi dalam bentuk baterai yang mahal. NKRI siap sejahtera dan makmur. Di satu sisi, kita mendapat keuntungan dan Eropa akan bergantung kepada kita. Apa ini jalan mulus? Kita orang awam melihat mulus dan lancar. Tapi, apakah kita paham perlawanan besar dunia yang sedang menghantam Jokowi saat ini? Even presiden yang mereka bilang pelangak-pelongok itu di balik layar sedang berperang melawan Uni Eropa. Apakah kita menyadari hal itu? Seberapa kuat Jokowi mampu memenangkan perang ini? Wong di dalam negeri aja banyak diantaranya kerjanya cuma demo. Jokowi kemudian membangun perusahaan baterai electric vehicle yang sekalipun banyak diprakarsai perusahaan Cina, namun tetap pada prinsipnya adalah kontrak karya. Kenapa Cina? Cina adalah negara dunia ketiga yang hari ini gencar memproduksi mobil listrik selain Uni Eropa, bahkan melewati prestasi Amerika. Uni Eropa hanya ingin membeli bahan baku nikel dari kita dan enggan melakukan kerjasama. Cina sadar bahwa mereka memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang ahli, tetapi tidak memiliki bahan baku baterai. Sementara Indonesia memiliki bahan baku, tapi tidak punya teknologi. Jelas ini adalah kerjasama yang baik ya, mutualisme, melahirkan investasi yang saling menguntungkan. Inilah asal muasal dari hebohnya tenaga kerja Cina. Mereka menolak. Ya, karena mereka belum tahu latar belakang ceritanya, bukan? Jika bukan Cina, masa depan cerah Indonesia akan tercerahkan. Arab Saudi sudah diundang, tetapi tidak mau menanamkan modalnya. Karena jelas Arab Saudi tidak punya teknologi itu. Cina tidak merampas kesempatan pekerja kok. Karena dalam perjanjiannya, Cina hanya mendatangkan tenaga terkait mesin, tenaga ahli mesin, dan alat produksinya yang berkaitan dengan teknologi. Begitu juga soal tenaga kerja Cina di Sulawesi. Mereka bertugas mengaplikasikan alat-alat untuk dapat diinstal ke Indonesia.
untuk mendirikan pabrik nikel sampai produksi baterai, sampai produksi, ya. Apa wajah masa depan Indonesia? Minyak bumi akan habis. Arab Saudi sudah kebingungan untuk menanamkan modalnya kemana-mana, terutama Jerman, Jepang. Mereka sedang banting setir dari otomotif emisi menuju otomotif listrik, tapi mereka tidak punya baterainya. Hanya Indonesia yang punya 4 keunggulan: bahan baku, lahan, sumber daya manusia, dan pasar. Nah, bagaimana cara untuk memperlancar itu semua? Indonesia harus siapkan infrastruktur, karena bentuk geografis kita adalah pulau dengan jangkauan yang sangat luas. Lalu, regulasi omnibus law adalah senjata untuk memuluskan transisi berpindahnya banyak sekali perusahaan asing ke negeri ini. Lantas, apa kita takut nanti negara kita dijajah asing? Jangan samakan era sekarang dengan zaman Soeharto. Sekarang kita sudah memiliki undang-undang kontrak karya. Apapun bentuk usaha asing yang masuk ke negeri kita, minimal 51% sahamnya harus dimiliki perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Artinya, setiap keputusan yang akan dibuat, mayoritas suara dimiliki oleh Indonesia. Kita akan mengelolanya secara aktif, dan saham lain akan menyokong dana dan saran. Apa Jokowi bisa menjamin pelaksana undang-undang tersebut? Sudah terbukti Freeport yang sudah lebih dari 40 tahun menguasai tambang emas terbesar di Indonesia, mungkin juga di Asia, 40 tahun lebih, bahkan 50 tahun, persisnya itu sekitar 55 tahun. Karena mulai dari tahun 67 Freeport mendapat kontrak karya dari zaman Soeharto. Indonesia hanya mendapatkan receh, ya, sekitar 3,5% barangkali, ya. Nanti bisa kita ini. Dulu kita hanya menerima keuntungan 9%, keuntungan, bukan dari penjualan. Sekarang di era Jokowi kita memiliki keuntungan 51%. Apakah ini diketahui oleh pendemo? Apakah itu bukan perjuangan Jokowi? Ya, sudah, kita tahu. Wong kerjaan mereka cuma mainan hoaks dan demo kemana-mana kok. Pada 2030 ditargetkan semua armada Transjakarta adalah bus listrik. Dan setelah pabrik baterai, plan berikutnya adalah pabrik mobil listrik. Apakah ini hanya rencana? Indonesia sudah memulai pembangunan pabriknya. Kalau tidak percaya, silahkan googling dengan kata kunci mobil listrik Indonesia. Masih belum percaya? Lihat Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electric vehicle untuk transportasi jalan. Belum percaya juga? Lihat produk-produk kebijakan lainnya yang sudah dilandasi dengan Perpres. Apa tidak mungkin tidak akan menjuarai otomotif dunia? Karena bahan bakunya kita yang punya. Apa tidak mungkin kita akan semakmur Arab Saudi di masa mendatang? Pastilah. Jokowi masih memimpin. Itu pun masih mereka recoki dengan isu-isu hoaks.
nikel, baterai, dan mobil listrik adalah masa depan Indonesia. Mari kita dukung Indonesia Maju. Ditulis kembali oleh Mas Ali Ismail Irfan. Semoga ini pencerahan buat kita semua.